masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Tukang ojek berinisial S ditangkap polisi karena telah mencabuli 2 gadis di bawah umur. Ironisnya 2 gadis di bawah umur tersebut merupakan kakak beradik yang sebelumnya juga menjadi korban pencabulan dari ayah kandung mereka. Karena menjual gas LPG 3 kg dengan harga yang tidak sesuai, salah satu pangkalan di Banjarmasin ditindak polisi. Ratusan tabung gas melon milik pangkalan tersebut pun disita. Perekonomian warga Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru meningkat setelah menggeluti usaha budidaya ikan air tawar di lahan bekas galian tambang batu bara. Dalam sini rasanya gede bang lah. Setahu ulun bang. Seorang warga di Desa Melayu Ulu, Martapura, Kabupaten Banjar hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur karena menderita kanker nasofaring. Berapa umur segini bu? Kayak gitu bu. 4 bulanan sudah yang. Inilah M. Subhan, warga Desa Melayu Ulu, Martapura, Kabupaten Banjar yang menderita kanker nasofaring. Pria berumur 49 tahun ini didiagnosa mengidap kanker nasofaring atau jenis kanker tenggorokan sejak 4 bulan lalu. Selain sudah tak bisa berbicara dan kesulitan menelan makanan, kini ia juga hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur dengan kondisi tubuh yang sudah sangat kurus. Karena Subhan tak bisa lagi bekerja, kini sang istri Nur Atiyah lah yang menjadi tulang punggung keluarga dengan menjual telur-telur bebek yang diternaknya. Nur Atiyah mengatakan suaminya memiliki BPJS Kesehatan untuk pengobatan gratis, namun jika dirawat di rumah sakit, ia tidak memiliki biaya untuk memenuhi kebutuhan menjaga suaminya di rumah sakit. Kalau nang parahnya ini ya tadi mulai bulan 11 kan sampai sekarang ya 4 bulanan bila habis bulan 2 nih. Nang kayak ini pang dijagai kayak ini nah. Kada kawaba daya sorangan apa-apa di anu tuh digandeng kayak itu nah. Kalau menurut beliau yang sakit itu di mana aja bu? Ya ini tuh semua tulang-tulangan ini ay. Kalau hasil dari Sampai kepala sampai ke dinas kesehatan apa bu yang diderita beliau bu? kanker ya. Kanker mana bu? Ya kanker nasofaring tadi. Oke. Ini sebelumnya kondisi bapak nih gimana, gemuk atau gimana bu? Ya sedang main tayo sama orang nang sedang. Nur Atiyah berharap pemerintah maupun pihak lainnya bisa membantu pengobatan suaminya. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Perekonomian warga Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru meningkat setelah menggeluti usaha budidaya ikan air tawar di lahan bekas galian tambang batu bara. Inilah bekas galian tambang batu bara yang dijadikan oleh warga Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru sebagai kolam pembudidayaan ikan. Berbagai jenis ikan air tawar dibudidayakan di kolam ini dengan menggunakan keramba. Awalnya warga hanya membudidayakan ikan menggunakan 2 keramba saja, namun kini sudah mencapai 50 keramba. Kepala Desa Serongga Ahyar Maulana mengatakan melalui budidaya ikan di bekas galian tambang ini, kebutuhan lauk sehari-hari untuk warganya menjadi terpenuhi. Kendala secara eksternal itu tidak ada. Tapi kalau secara basic ya, namanya keramba ini pasti dia tidak menyentuh tanah. Jadi ikan ini tidak bisa mencari makannya sendiri. Jadi kita perlu pakannya ekstra. Kemudian pasarnya pun variasi. Dari rumah makan hingga pribadi hingga acara-acara besar. Jadi kami mulai ini
di awal pandemi corona. Ya itu. Jadi semenjak awal pandemi corona, kebetulan kami mempunyai potensi seperti ini, ya langsung kami laksanakan. Sementara ini kita kelola bersama-sama Pak. Jadi masing-masing pemilik keramba itu tiap hari kontrol ke sini Pak, untuk pemberian pakan. Penjualannya dulu Pak. Sementara ini kita tidak memasarkan di luar Pak. Karena orang masyarakat sekitar sudah banyak yang tahu, jadi dia datang sendiri ke sini Pak. Sebenarnya masih kurang Pak, masih kurang. Kadang seperti menjelang tahun baru kemarin kita kewalahan Pak. Kewalahan karena orang lebih cenderung sini. Alhamdulillah Pak, sangat terbantu apalagi kita dalam kondisi pandemi ini Pak. Tak hanya memenuhi kebutuhan lauk sehari-hari, budidaya ikan di kolam bekas galian tambang ini juga meningkatkan perekonomian warga. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Selain sebagai penghasil padi di Kalimantan Selatan, Kabupaten Batola juga merupakan sentra penghasil jeruk dan bibit tanaman jeruk, seperti siam banjar serta bibit jeruk Pontianak. Tepatnya di Desa Sungai Kambat, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Batola ini, usaha pembibitan tanaman jeruk siam banjar dan jeruk Pontianak sudah sejak puluhan tahun lalu dilakoni oleh sebagian warga di desa ini. Hampir pada semua pekarangan rumah warga di Desa Sungai Kambat ini terdapat pembibitan tanaman jeruk tersebut. Bagi warga Desa Sungai Kambat, usaha pembibitan tanaman jeruk sangat menjanjikan dan juga tidaklah terlalu sulit. Dari proses awal penyemaian bibit jeruk hingga siap tanam, diperlukan waktu kurang lebih 8 bulan hingga 1 tahun. Sedangkan untuk harga pohon jeruk mencapai Rp15.000 per pohonnya. Salah satu pembudidaya tanaman bibit jeruk, yaitu Wahid, mengaku dirinya lebih mengutamakan berkebun jeruk ketimbang bertani padi, karena penghasilannya lebih menguntungkan. Kalau bandingnya kami ini menggawinya sekadaran aja, menggunakan tanah kosong aja, kayak itu timbang kada dihumai kan. Lumayan kan kada banding kada nukar gitu nah. Kami utamakan bujur aja 5 gitu. Sementara itu, Kepala Desa Sungai Kambat, Wahidah, mengatakan sekarang ada terdapat 75% warganya sebagai pembudidaya bibit jeruk, dan dari tahun ke tahun jumlah pembudidaya bibit jeruk ini semakin bertambah. Sekitar 75% Pak yang membudidayakan bibit limau. Hasilnya Bang kayak apa nih? Hasilnya Pak ya lumayan lah, memuaskan. Kalau dibandingkan lawan petani Bang kayak apa? Lebih menguntungkan untuk pembudidayaan bibit Pak daripada menanam padi. Kalau untuk sementara ini Pak semakin meningkat Pak untuk pembudidayaan bibit jeruk.
Melalui budidaya pembibitan tanaman jeruk ini, kini Desa Sungai Kambat lebih dikenal sebagai Kampung Jeruk. Karena selain sentra penghasil tanaman jeruk, desa ini juga sebagai penghasil buah jeruk yang cukup banyak dan terkenal sangat manis jeruknya. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan.